Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini saya akan mengentahkan materi tentang peran subnetmask pada jaringan komputer. Namun sebelumnya saya sarankan teman-teman sudah mengetahui atau memahami apa-apa yang menjadi prasyarat agar nanti selama menyimak video ini teman-teman itu paham dan tidak terjadi salah paham atau ketidaktahuan. Jadi sebelum rekan-rekan menyimak video ini, pastikan teman-teman itu sudah mengetahui cara mengkonversi atau mengubah bilangan desimal ke biner dan juga dari biner ke desimal. Selain itu, rekan-rekan juga sebaiknya sudah mengetahui pembagian kelas alamat IP versi 4 ya. Baik yang kelas A, B, C maupun yang kelas A, B maupun C. Karena itu akan membantu teman-teman memahami video yang akan saya jelaskan ini. Jika misalnya rekan-rekan belum paham, rekan-rekan juga bisa menonton dulu video tentang pengalamatan IP dan konversi bilangan itu pada channel saya di Dapur TKJ. Itu kalau konsep pengalamatan itu bisa rekan lihat pada konsep pengalamatan IP pada jaringan komputer. Kemudian kalau konsep konversi itu di bagian part 2, konversi bilangan desimal ke biner, dan part 3 konversi bilangan biner ke desimal. Jadi dengan memahami konversi bilangan dan mengetahui konsep pengalamatan itu akan sangat membantu rekan-rekan memahami materi yang akan saya ketengahkan kali ini. Seperti pada video pengalamatan IP telah saya kemukakan, itu bahwa alamat IP itu tidak lepas atau tidak berdiri sendiri, namun berdampingan dengan suatu bagian yang namanya subnetmask. Biasanya di bagian-bagian awal pengenalan jaringan itu teman-teman akan dikenalkan dengan yang namanya subnetmask default. Subnetmask default itu subnetmask bawaan dari masing-masing kelas. Untuk pengalamatan IP kelas A, subnetmasknya itu 255.0.0.0, sementara untuk kelas B itu 255.255.0.0, dan untuk kelas C itu 255.255.255.0. Subnetmask itu sendiri memiliki beberapa fungsi yang akan saya kemukakan, itu ada 4. Namun yang keempat dari 4 poin fungsi subnetmask ini yang paling penting itu adalah nomor 1, yaitu memisahkan net ID dan host ID. Dari sinilah nanti akan dijabarkan atau fungsi-fungsi lainnya itu merupakan fungsi turunan dari yang nomor 1. Jadi jika teman-teman sudah paham cara memisahkan net ID dan host, itu nanti pada saat menentukan letak suatu host itu teman-teman bisa mempergunakan yang namanya net ID. Jadi untuk menentukan letak suatu host apakah termasuk di jaringan 1 atau 2 itu dengan melihat bagian net ID dari suatu alamat IP. Kemudian yang ketiga itu adalah menentukan jumlah host atau alokasi host atau anggota dari suatu jaringan. Itu bisa rekan-rekan lihat dengan mengamati atau melihat bagian host ID. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang keempat, menentukan anggota atau IP address host. Jadi anggotanya atau IP addressnya berapa saja yang ada di jaringan tersebut. Itu bisa kita tentukan dengan melihat bagian host ID. Jadi fungsi yang 2 menentukan letak suatu host, yang ketiga menentukan jumlah host atau alokasi host, dan yang 4
menentukan anggota atau IP address dalam suatu jaringan tersebut itu dengan melihat net ID dan host ID. Nanti net ID dan host ID itu bisa dilihat dari angka biner 0 dan 1 dari suatu subnet mask. Jadi intinya semua yang akan saya jelaskan itu berasal dari angka biner 0 dan 1 dari suatu subnet mask. Jadi jika sudah mengetahui angka biner 0 dan 1 baik jumlah maupun letak, itu teman-teman akan paham tentang fungsi dari suatu subnet mask. Kita lihat bagian pertama dari fungsi subnet mask. Yang pertama yaitu memisahkan net ID dan host ID. Jadi dalam suatu alamat IP itu terdapat, jika digabung dengan subnet mask itu akan terdapat dua bagian yang terpisah. Dengan bantuan subnet mask kita akan dapat melihat dalam suatu IP address itu ada bagian net ID dan host ID. Net ID ini fungsinya atau gunanya adalah sebagai identitas suatu jaringan. Kalau diibaratkan di kehidupan nyata, ini saya mengambil contoh ada desa 1 dan desa 2. Desa 1 dan desa 2 itu adalah, jika diibaratkan dengan jaringan, itu ibarat dengan net ID. Jadi ada ciri-ciri tertentu dari desa 1 dan desa 2 yang membedakan antara desa 1 dan desa 2. Secara gambaran real itu kemungkinan atau biasanya kalau kaitannya dengan desa itu biasanya dikaitkan dengan wilayah atau letak geografis. Nah, di jaringan itu kita bisa menentukan jaringan 1 atau LAN 1, kemudian LAN 2 dan LAN 3 itu dengan melihat bagian net ID pada alamat-alamat IP-nya. Jika misalnya net ID-nya sama, berarti itu dalam jaringan yang sama. Kemudian jika net ID-nya beda, itu berarti jaringannya berbeda. Jadi antara LAN 1, LAN 2 dan LAN 3 itu berbeda net ID. Sementara ada satu lagi namanya host ID. Itu adalah identitas suatu host dalam jaringan. Misalnya ini ada komputer 1, komputer 2 dan komputer 3. Kemudian ini ada komputer 1, ini ada komputer 2, ini ada komputer 3. Masing-masing punya angka yang sama. Cuman maksudnya di LAN 1 itu ada komputer nomor 1, di LAN 2 ada komputer nomor 1 juga. Cuman jika dilihat dari net ID-nya itu akan berbeda karena yang sebelah sini ini tergabung di LAN 1, sementara yang ini tergabung di LAN 2. Begitu juga dengan komputer-komputer lainnya. Sekarang kita lihat di satu buah jaringan ini, di LAN 1. Ini meskipun komputernya berbeda-beda nomor, tetapi itu tiap komputer punya identitas yang sama, yaitu net ID. Jadi meskipun berbeda-beda, host ID-nya itu akan punya kesamaan, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer-komputer tersebut itu berada di LAN 1. Yang menyamakan antara komputer 1 dan yang lainnya dalam satu jaringan itu adalah net ID. Begitu juga untuk membedakan LAN 1 dan LAN lainnya, LAN 2 dan LAN 3, itu bisa dilihat dari bagian net ID suatu alamat IP. Jadi IP address jika digabung dengan subnet mask akan menghasilkan net ID dan host ID. Cara agar kita mengetahui bahwa
bagian-bagian dari suatu alamat IP itu adalah net ID dan host ID. Pertama itu kita ubah dulu alamat-alamat IP tersebut atau alamat IP ke dalam bentuk biner dan kemudian pasangkan dengan subnet mask defaultnya. Artinya maksud dipasangkan itu tiap-tiap oktet atau tiap-tiap bagian dari alamat IP itu dipasangkan dengan oktet yang sama pada subnet mask. Misalnya oktet pertama alamat IP itu dipasangkan dengan oktet pertama dari subnet mask. Begitu juga dengan oktet-oktet lainnya. Setelah dipasangkan pada masing-masing oktet yang sama, yang berpasangan atau bersebelahan atau bersesuaian dengan angka 255 desimal pada subnet mask, atau jika subnet mask tersebut kita konversi menjadi bilangan biner, maka angka 1 pada tiap-tiap bit bilangan biner itu dikatakan sebagai net ID. Jadi jika berpasangan dengan serentetan angka 1 pada subnet mask atau angka 255 desimal pada subnet mask, itu dikatakan sebagai net ID. Sementara yang berpasangan pada masing-masing oktetnya yang sama dengan angka 0 desimal pada subnet mask atau angka 0 pada tiap-tiap bit bilangan biner subnet mask, itu dikatakan sebagai host ID. Sekarang kita lihat secara real dimulai dari kelas A. Terdapat alamat IP A, B, C, dan D. A itu menempati oktet pertama, B oktet kedua, C oktet ketiga, dan D oktet keempat. Kita pasangkan masing-masing oktet pada IP address tadi dengan subnet mask-nya. Subnet mask kelas A adalah 255.0.0.0. 255 itu terletak pada oktet pertama, sehingga kita pasangkan dengan alamat IP pada oktet ke-1. Yang angka 0 pertama pada oktet kedua kita pasangkan dengan alamat IP pada oktet kedua. Kemudian 0 yang pada oktet ketiga dipasangkan dengan alamat IP pada oktet ketiga. Kemudian oktet keempat subnet mask yaitu 0 kita pasangkan dengan oktet keempat pada alamat IP. Jika dilihat secara biner, itu alamat IP-nya ini. Kemudian subnet mask-nya ini. Nah, yang berpasangan dengan angka 1 ini seharusnya ini 0 ya. Kita ganti dulu, kita ralat. Ini 0, ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Yang berpasangan dengan angka 1 itu adalah oktet pertama atau alamat IP oktet pertama dengan notasi A. Ini notasi A bisa berapa saja. Kalau misalnya alamat IP privat itu oktet pertamanya adalah 10. Oktet pertama atau yang notasinya A itu termasuk sebagai net ID. Kemudian oktet kedua, ketiga, dan keempat itu dikatakan sebagai host ID. Jadi untuk kelas A, alamat IP versi 4
itu net ID-nya adalah pada oktet pertama. Kemudian host ID-nya itu pada oktet 2.3 dan titik 4. Atau secara notasi ini adalah B.C.D. Kita lihat secara real. Ini terdapat alamat IP 10.11.12.13. Kemudian kita pasangkan dengan subnet mask pada masing-masing oktetnya, yaitu 255.0.0.0, di mana yang 255 itu dipasangkan dengan oktet pertama dari alamat IP, yaitu 10. Nah, yang 10 itu dikatakan sebagai net ID. Jadi identitas dari jaringan kelas A itu adalah oktet pertama. Dalam hal ini untuk alamat IP 10.11.12.13, net ID-nya adalah 10. Sementara host ID-nya itu terletak pada oktet ke-2, 3, dan 4. Sehingga host ID dari alamat IP tersebut adalah 11.12.13 yang terletak pada oktet 2, 3, dan 4. Itu untuk kelas A. Sekarang kita lihat untuk subnet mask dan alamat IP kelas B. Untuk kelas B itu angka 255-nya terletak pada oktet pertama dan kedua, sehingga net ID-nya itu adalah A.B yang terletak pada oktet pertama dan kedua. Kemudian host ID-nya itu ditandai dengan angka 0. Itu terletak pada oktet 3 dan 4 atau di notasi alamat IP C.D. Terdapat alamat IP 172.16.30.331. Secara pembagian alamat IP ini merupakan alamat IP privat kelas B, sehingga subnet mask di portnya adalah 255.255.0.0. Dari pemasangan tersebut itu terlihat bahwa angka 255 atau angka 1 binirnya itu terletak pada oktet ke-1 dan kedua, sehingga net ID-nya adalah 172.16. Sementara host ID-nya itu terletak pada oktet 3 dan 4 karena ini berpasangan dengan angka 0 biner atau berpasangan dengan angka 0 desimal, sehingga host ID dari alamat IP tersebut adalah 30.31 yang terletak pada oktet 3 dan 4. Yang terakhir kita lihat untuk alamat IP kelas C. Untuk kelas C itu angka 255-nya terletak pada oktet pertama, kedua, dan ketiga, sehingga net ID dari kelas C itu adalah A.B.C yang terletak pada oktet ke-1, kedua, dan ketiga. Sementara host ID-nya terletak pada oktet ke-4 dengan notasi D. Jika menggunakan alamat IP yang real seperti ini, yaitu 192.168.5.6, itu yang menjadi net ID-nya itu adalah oktet yang pertama, kedua, dan ketiga, yaitu 192, 168, dan 5. Kemudian host ID-nya terletak pada oktet keempat, yaitu 6. Itulah fungsi pertama dari subnet mask untuk memisahkan net ID dan host ID. Sebagai kesimpulan,
Jadi jika diketahui alamat IP A, titik B, titik C, titik D dengan subnet mask default, maka untuk kelas A, net ID-nya itu adalah A yang terletak pada oktet pertama. Sementara host ID-nya itu terletak pada oktet 2, 3, dan 4 atau B, C, dan D. Untuk kelas B, net ID-nya itu adalah A titik B, di mana terletak pada oktet 1 dan 2. Sementara host ID-nya itu pada alamat IP C dan D, yang terletak pada oktet 3 dan 4. Untuk kelas C, net ID-nya itu terletak pada oktet 1, 2, dan 3 atau alamat IP-nya A titik B titik C. Sementara host ID-nya itu terletak pada oktet ke-4, yaitu D. Itu bagian pertama dari fungsi alamat IP. Dengan mengetahui net ID dan host ID, maka selanjutnya kita bisa menentukan letak suatu host dalam jaringan. Jika ingin mengetahui letak suatu host dalam jaringan, kita hanya perlu melihat bagian net ID dari alamat-alamat IP perangkat jaringan atau komputer yang terhubung pada jaringan tersebut. Pada gambar ini terlihat ada 3 buah komputer saling terhubung, namun hanya 2 yang dikatakan sebagai sebuah jaringan, yaitu PC1 dan PC2. Itu dilihat dari subnet masknya dulu. Ini kelas C. Meskipun ini sama-sama kelas C, tapi ada net ID yang berbeda. Net ID PC1 itu 192.168.1, sama dengan net ID untuk PC2, yaitu 192.168.1. Sementara untuk PC3, ini net ID-nya berbeda karena di oktet ketiga itu terdapat angka 2. Sementara pada PC1 dan PC2 itu pada oktet ketiganya itu memiliki angka yang sama. Begitu juga dengan oktet kedua dan ke-1. Jadi bisa dikatakan PC1 dan PC2 itu satu segmen karena memiliki net ID yang sama. PC3 dikatakan beda segmen atau jaringan karena net ID-nya berbeda. Jadi untuk menentukan letak suatu host dalam suatu jaringan, kita cukup mengamati bagian net ID dari alamat IP masing-masing perangkat jaringan atau host yang ada pada jaringan tersebut. Selanjutnya kita beralih ke fungsi yang lain, yaitu menghitung jumlah host. Jumlah host itu bisa dihitung atau bisa ditentukan dengan melihat bagian host ID. Alamat-alamat IP itu pada suatu jaringan ada batasnya, artinya tidak unlimited, tapi limited. Terdapat alamat-alamat IP yang boleh dan tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai dinamakan usable address, sementara yang tidak boleh dipakai yaitu alamat network dan alamat broadcast. Alamat network itu alamat awal dari suatu jaringan. Jadi alamat IP yang paling pertama dalam suatu jaringan. Sementara broadcast address
adalah alamat terakhir dari suatu jaringan atau alamat tertinggi, alamat IP tertinggi dari suatu jaringan. Usable address adalah alamat-alamat yang dapat digunakan pada jaringan. Alamat awal dari suatu jaringan atau network address itu tidak boleh dipakai oleh perangkat jaringan, sama dengan broadcast address itu tidak boleh dipakai oleh perangkat jaringan. Untuk menghitung jumlah host, kita bisa lihat bagian host ID dari suatu alamat IP. Jumlah host ditentukan dari jumlah bit bilangan biner 0 pada subnet mask. Kemudian jumlah host itu adalah penjumlahan antara alamat jaringan dengan usable host dan alamat broadcast. Jadi usable host adalah jumlah host dikurangi dengan alamat jaringan dan alamat broadcast. Kita lihat untuk alamat IP kelas A. Host ID untuk alamat IP kelas A itu memiliki kelas A memiliki subnet mask 255.0.0.0. Yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian host ID. Host ID untuk kelas A itu dengan menggunakan subnet mask default 255.0.0.0 itu terletak pada oktet ke-2 dan ke-4. Jika dibuatkan secara biner, itu tiap-tiap oktet akan terdapat sebanyak 8 bit. Ini 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit. Sehingga jika dijumlah angka nolnya itu ada sebanyak 24. Jumlah host itu diperoleh dengan memangkatkan angka 2 dengan banyaknya angka 0 pada bagian host ID. Untuk kelas A itu jumlah bit host ID-nya adalah 24 sehingga jumlah host adalah 2 pangkat 24 yaitu 16.777.216. Jadi alamat IP jika kita menggunakan jaringan dengan menggunakan IP kelas A itu host atau perangkat jaringan yang bisa kita hubungkan itu kurang lebih sebanyak 16 juta. Sementara host yang bisa dipakai itu adalah bilangan jumlah host dikurangi dengan 2 yaitu 16.777.214. Sekarang kita lihat untuk menghitung jumlah host pada IP kelas B. Pada kelas B itu host ID-nya terletak pada oktet ketiga dan keempat, sehingga terdapat 2 oktet. Jika kita jumlahkan itu akan terdapat sebanyak 8 tambah 8 bit 0 pada bagian host ID. Sehingga jumlah host atau alamat IP yang bisa ditampung menggunakan IP kelas B itu adalah 2 pangkat 16 atau 65.536 host. Alamat IP yang bisa digunakan adalah sebanyak 65.536 kurang 2 yaitu 65.534. Yang terakhir adalah kelas C. Kelas C itu host ID-nya terletak pada oktet keempat, sehingga hanya terdapat 1 oktet, yaitu sebanyak 8 bit bilangan non biner pada subnet mask IP kelas C. Sehingga jumlah host atau alamat IP-nya itu kurang lebih 2 pangkat 8 atau 256. Setelah dikurangi dengan alamat broadcast dan alamat network atau boleh dikatakan usable host
usable hostnya itu adalah sebanyak 254. Itulah fungsi ketiga dari subnet mask, yaitu untuk menghitung atau alokasi jumlah perangkat atau alamat IP yang bisa digunakan dalam suatu jaringan masing-masing kelas. Yang terakhir adalah menentukan IP address host. Tadi telah kita ketahui untuk alamat IP kelas C itu terdapat sebanyak 256 host, di mana hanya terdapat 254 yang bisa dipakai. Sampai sini kita belum tahu alamat IP berapa saja yang ada di jaringan menggunakan kelas C tersebut. Apakah itu network address-nya, apakah usable address-nya, ataupun broadcast address-nya. Cara menentukan IP address dari host pada suatu jaringan dengan menggunakan IP kelas C untuk network address. Yang perlu kita ketahui itu adalah menentukan network address dan broadcast address. Karena network address itu alamat awal dan alamat broadcast adalah alamat terakhir. Sehingga nanti setelah kita mengetahui network address dan broadcast address, kita akan mengetahui alamat-alamat IP yang bisa digunakan. Agar kita mengetahui network address dari suatu alamat IP, itu kita set semua bit pada bagian host ID menjadi 0. Sekali lagi, untuk network address itu set semua bagian host ID pada alamat IP. Jadi jangan ditukar-tukar dengan subnet mask. Jadi bit-bit pada alamat IP untuk kelas tertentu itu bagian host ID-nya kita bikin jadi 0. Sementara untuk mengetahui broadcast address itu bit atau oktet dari host ID alamat IP tersebut kita set menjadi 1. Kita lihat contoh menggunakan pengalamatan IP kelas C. Dari penjelasan sebelumnya itu kita ketahui bahwa untuk alamat IP kelas C itu akan terdapat sebanyak 2/8 host, di mana hanya terdapat 254 yang bisa dipakai karena 2 alamat IP itu digunakan untuk network address dan broadcast address. Jadi dalam satu jaringan yang menggunakan IP kelas C itu akan terdapat sebanyak 254 perangkat. Yang akan kita coba jelaskan sekarang adalah alamat IP-nya dari berapa sampai berapa saja. Saya sajikan dalam bentuk tabel. Ini ada IP kelas C dengan notasi A, B, C, dan D. Ini dalam bentuk desimal. Karena kita hanya akan memperhatikan bagian host ID, sehingga saya hanya akan memperlihatkan bagian oktet keempat atau bagian D untuk perhitungan lebih detail. Untuk kelas C, subnet masknya adalah 255.255.255.0. Jadi yang A, B, dan C itu masuk net ID. Dalam hal menentukan IP address host nanti, yang A titik B titik C yang bertindak sebagai net ID ini akan tetap. Sekali lagi, yang bertindak sebagai net ID
itu angkanya akan tetap. Yang bertindak sebagai NetID nanti alamat IP-nya akan tetap. Yang akan berubah-ubah nanti adalah bagian host ID. Hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, cari dulu network address dan broadcast address. Seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, untuk network address pada bagian alamat IP bagian host ID itu set semua bilangan bitnya menjadi 0. Seperti ini. Ini untuk network address. Sedangkan untuk broadcast address itu kita set semua bit alamat IP pada bagian host ID-nya itu menjadi 1. Seperti ini. Sehingga nanti didapat ini masih dalam bentuk biner. Jika kita konversi ke dalam bentuk desimal, maka 0.000000000 itu adalah bilangan biner untuk desimal 0. Sehingga network address untuk IP kelas C dengan menggunakan subnet mask 255.255.255.0 adalah A.B.C.0. Berapapun bilangan yang terletak pada NetID, nanti pada bagian host ID-nya atau oktet terakhir untuk network address itu bilangannya 0. Sementara untuk broadcast address itu oktet terakhirnya bilangannya dalam biner adalah 1.1.1.1.1.1 bukan titik 1.1.1.1.1 sebanyak 8 bit. Jika kita konversi ke dalam bilangan desimal itu angkanya adalah 255. Jadi broadcast address suatu IP menggunakan IP kelas C dengan subnet mask dipol 255.255.255.0 itu adalah A.B.C.255. Lantas, alamat IP yang bisa digunakan itu mulai berapa dan berakhir berapa. Ini kita lihat perhitungan desimalnya. Mulai dari network sampai broadcast itu angkanya berurutan 0, 1, 2, 3, bla 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 hingga 255. Cuman karena yang 0 dan 255 tidak bisa dipakai, maka kita bisa pastikan alamat IP yang bisa dipakai itu adalah selisih 1. Yang pertama itu selisih 1 atau ditambah 1 dari network address, yaitu 1. Sementara alamat IP terakhir itu pada bagian host ID-nya 254. Jadi alamat IP awal dari suatu IP menggunakan IP kelas C dengan subnet mask 255.255.255.0 adalah A.B.C.1. Sementara alamat terakhir yaitu A.B.C.254. Sehingga bisa ditarik kesimpulan untuk IP address host kelas C dengan subnet mask dipol 255.255.255 itu memiliki alamat network A.B.C.0 dan alamat broadcastnya A.B.C.255. Sementara IP yang bisa dipakai itu adalah
A titik B titik C titik 1, dan alamat IP terakhir yang bisa dipakai adalah A titik B titik C titik 254. Saya kasih contoh. Jika kita punya net ID punya alamat IP 192.168.50.5. Ini adalah alamat IP yang bisa dipakai. Ini adalah usable. Teman-teman dari 192.168.50.5 adalah seperti yang saya kemukakan sebelumnya, itu mulai dari 50.1 sampai 192.168.50.254. Jadi usable-nya itu yang ini. Sementara alamat network saya kasih notasi N, itu adalah 192.168.50.0, dan alamat broadcast-nya adalah 192.168.50.255. Jadi untuk subnet mask default itu untuk kelas C, oktet keempatnya, untuk networknya itu dipastikan angka 0, dan untuk broadcastnya itu dipastikan pada oktet keempat adalah 255. Sementara 3 oktet sebelumnya itu merupakan net A, net ID, di mana untuk masing-masing IP yang tergabung dalam jaringan tersebut itu memiliki net ID yang sama. Net ID-nya sama. Yang berbeda nanti adalah bagian host ID. Untuk bagian network itu dipastikan belakangnya itu adalah 0. Dan untuk broadcast itu belakangnya adalah 255. Untuk materi tentang subnet mask akan saya akhiri dengan penulisan atau notasi. Mungkin rekan-rekan pernah melihat atau mendapatkan alamat IP atau subnet mask atau bentuk seperti ini. Ada /8, ada /16, ada /24. Itu adalah cara penulisan lain dari suatu subnet mask. So, bisa dikatakan sebagai cara singkat. Istilah untuk hal tersebut itu dinamakan prefix. Jadi, jika ada /8 untuk subnet mask itu kita katakan prefixnya 8. Yang 16 prefixnya 16, yang 24 prefixnya 24. Jadi kita menggunakan istilah prefix. Angka 8 tersebut itu berasal dari jumlah bilangan 1 pada bagian subnet mask dalam bentuk biner. Untuk kelas A, karena subnet mask defaultnya itu 255.0.0.0, di mana hanya ada angka 255-nya 1, jika kita konversi menjadi bilangan biner itu akan ada sebanyak 8 bit bilangan 1, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8. Jadi itu berasal dari jumlah bilangan 1. Begitu juga dengan subnet mask kelas B. Itu akan terdapat sebanyak 8 tambah 8, yaitu 16. 8 tambah 8 itu 16. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan prefix dari subnet mask kelas C yang default itu ada sebanyak 24, karena ada 3 oktet. 8 tambah 8 tambah 8 jumlahnya 24. Notasi lainnya akan saya kemukakan pada pembahasan tentang subnetting. Jadi pembahasan tentang subnet mask itu akan berlanjut pada materi yang namanya subnetting. Untuk video kali ini, untuk materi peran subnet mask pada suatu jaringan komputer, saya cukupkan sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi dari channel saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.